Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah kembali mengumpulkan kami semua untuk mendengar firman-Mu. Kami sudah bangun mezbah di rumah masing-masing tadi Tuhan. Kami bernyanyi, kami memuji Tuhan, dan saatnya kami mau dengar firman. Bicaralah untuk kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami yakin firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang kami dengar akan terus bekerja dalam hidup kami, membuat hidup kami lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah untuk kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Setan dan iblis roh jahat, kami tolak pekerjaan-Mu, tinggalkan kami semua. Tidak boleh mencuri benih firman. Cara berpikir yang salah kami buang itu di dalam nama Yesus. Kami hanya mau menerima cara berpikir orang-orang sorga, orang-orang yang ada dalam kerajaan Tuhan. Cara berpikir itulah yang kami mau terima. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon bekerjalah. Pakai teknologi yang ada ini, pakai setiap kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Amin. Mari jemaat buka Alkitab saudara di dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. Saya yakin saudara ada Alkitab, dibacalah. Ayat 7, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini betapa pentingnya beriman kepada Tuhan, betapa pentingnya memegang janji firman Tuhan di tengah kesulitan yang ada. Yakobus menasihatkan jemaat untuk bersabar, untuk terus kuat, terus bersemangat. Dia analogikan di ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kalau pada saat itu konteksnya jemaat dianiaya, jemaat dikejar-kejar, jemaat mengalami penderitaan. Untuk situasi saat ini dengan keadaan pandemik COVID-19, kesulitan ekonomi, orang sulit berinteraksi di luar, saudara dan saya pun mengalami penderitaan. Ya, anak saudara minta ke mall, saudara bilang jangan ke mall nak, banyak corona. Anak saudara pingin makan di luar, saudara pun bilang jangan nak,
banyak corona, keadaan semakin sulit. Jadi firman Tuhan selalu relevan dalam kehidupan. Baik apa yang dialami jemaat mula-mula, maupun apa yang saudara dan saya alami saat ini. Seperti petani bersabar, bersabarlah katanya. Amin jemaat. Ya, saya yakin jemaat di sisi engkau menjadi orang yang bersabar di tengah situasi seperti ini. Engkau orang yang terus bersemangat. Ayat 8, kita baca sekali lagi ya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Haleluya. Ngomong dulu ke kanan kiri. Kamu juga harus bersabar, bilang. Ya, sabarlah di tengah situasi sulit ini. Dan harus meneguhkan hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa meneguhkan hatimu. Jangan berharap kepada orang, kepada situasi. Pastikan engkau sendiri meneguhkan hatimu di tengah kesulitan seperti ini. Ini yang dikatakan Yakobus kepada seluruh jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Engkau harus meneguhkan hatimu. Hanya dengan beriman kepada Tuhan, terus memegang janji firman-Nya, maka saudara bisa kuat, bisa terus teguh. Haleluya. Teguhkanlah hatimu. Engkau harus meneguhkan hatimu. Firman Tuhan, beriman percaya pada Tuhan. Hanya itu satu-satunya cara supaya saudara teguh di tengah situasi ini. Beriman kepadanya. Percaya kepada setiap janji-janjinya. Jangan dengar berita, jangan dengar apa kata orang, jangan izinkan situasi, emosi, keadaan ini membuat saudara lemah, membuat saudara berputus asa. Teguhkan hatimu, engkau harus meneguhkan hatimu. Beriman kepada Tuhan, memegang janji firman-Nya. Hanya itu yang bisa membuat saudara dan saya bisa meneguhkan hatimu. Engkau bisa kuat. Mari kita lihat di ayat yang ke-10-nya. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa kalau kita beriman pada Tuhan, memegang janji firman-Nya, kita akan tetap kuat? Yakobus katakan, lihat kehidupan nabi-nabi di dalam Alkitab. Lihat penderitaan mereka. Lihat apa yang dialami oleh mereka. Dan lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup mereka. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Apabila saudara dan saya beriman dan memegang janji Tuhan, saudara akan mengalami kemenangan seperti nabi-nabi yang ada di Alkitab. Amin. Iya. Alkitab ini sangat manusiawi. Mau penderitaan manusia seperti apa, pernah dialami oleh nabi-nabi di Alkitab. Saudara baca Alkitab ini. Ini sangat manusiawi. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita dongeng. Ini cerita kehidupan orang yang mengalami Tuhan. Dan terbukti
menang dari segala pencobaan yang sedang dialami. Dari mana kita tahu kalau kita pegang janjinya, kalau kita beriman padanya, bahwa kita akan tetap kuat? Sudah terbukti dari cerita kehidupan nabi-nabi. Ibrani 11. Mari kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Judulnya, kalau saudara lihat pasal 11 itu saksi-saksi iman. Ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7, karena iman maka Nuh. Ayat 8, karena iman Abraham taat. Ayat yang keberapa lagi saudara lihat itu? Ayat yang ke-20, karena iman maka Ishak. Ayat yang ke-21, karena iman maka Yakub. Ayat 22, karena iman maka Yusuf. Ayat 23, karena iman maka Musa, dan seterusnya. Saudara baca. Beriman pada Tuhan, memegang janji firman-Nya, membuat saudara pasti berkemenangan seperti yang dialami nabi-nabi sebelumnya. Amin. Mari jemaat, di sisi dimanapun kau berada, terus beriman kepada Tuhan. Terus pegang janji-janji Tuhan. Karena itu yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Itu yang dialami oleh para nabi. 2 Korintus 4 ayat 18. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Dengan kata lain, nabi-nabi sebelum itu, mereka melihat yang tak kelihatan itu. Janji Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau yang pertama tadi kita belajar dari kehidupan nabi-nabi, kita tahu betul beriman pada Tuhan, memegang janjinya, kita akan mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh para nabi. Yang kedua, kita tahu dengan beriman dan memegang firman Tuhan, penderitaan yang kita alami ini akan membawa kebahagiaan, akan membawa keuntungan. Inilah orang yang percaya Tuhan. Cara melihat kehidupan itu berbeda. Penderitaan yang dialami mendatangkan kebahagiaan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Penderitaan, kesulitan yang dialami mendatangkan ketekunan. Penderitaan yang dialami, kesulitan yang dialami mendatangkan kehidupan yang lebih dewasa. Penderitaan, kesulitan yang dialami mendatangkan kehidupan yang akan terus menjadi berkat. Masih di kitab Yakobus tadi, Yakobus 1-nya kita lihat. Ayat 2 dan 4. Kita tahu dengan beriman kepada Tuhan, dengan memegang janjinya, akan mendatangkan kebahagiaan buat hidup saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Kita baca sama-sama ya. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Dua-dua ya saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Haleluya, luar biasa. Inilah janji Tuhan buat saudara dan saya. Kenapa kita harus beriman pada Tuhan, memegang janjinya di tengah kesulitan? Karena ini akan membuat kita bahagia. Kesulitan ini
mendatangkan senyum yang lebar bagi saudara dan saya. Amin. Kesulitan ini membuat saudara semakin bertekun, semakin dewasa. Anak Tuhan itu punya jiwa apa dia? Jiwa pahlawan. Anak Tuhan itu punya DNA pantang menyerah. Anak Tuhan itu punya DNA bahwa kesulitan yang ada akan membuat dia naik kelas. Anak Tuhan itu tahu betul penderitaan yang dialami akan membuat dia semakin jadi berkat di depannya. Haleluya. Saya berdoa jemaat nangkap ini, supaya engkau tidak dikoreksi, tidak didikte oleh penderitaan yang sedang dialami banyak orang saat ini. Kesulitan ekonomi, ketakutan karena virus ini, jangan sampai mendikte saudara. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. 2 Korintus 4 ayat 17. Banyak kita baca ayat ya, supaya diberkati. 2 Korintus 4 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Pastikan saudara baca firman kuat suaranya ya, biar telinga saudara juga mendengar. 2 Korintus 4 ayat 17. 2 ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kadang ada orang ketika mengalami kesulitan, saya nggak bisa terima kesulitan ini Pak Pendeta. Saya tidak bisa menerima sakit penyakit ini Pak Pendeta. Saya tidak bisa menerima perlakuan orang seperti ini Pak Pendeta. Dengarlah, apapun yang kau alami, itu akan mengerjakan kemuliaan yang kekal di dalam hidupmu. Kalau engkau perlu mengalami hal yang sulit dan itu membuat engkau semakin cinta Tuhan, why not? Kalau engkau mengalami kesulitan yang membuat engkau semakin bisa jadi berkat bagi orang, kenapa tidak? Kalau kesulitan penderitaan membuat engkau semakin dewasa, kenapa tidak? Kalau penderitaan kesulitan membuat engkau semakin mengenal kebesaran Tuhan, kenapa tidak? Why not? Haleluya. Beriman pada Tuhan, memegang janjinya, membuat saudara semakin bahagia, semakin dewasa. Pencobaan yang kau alami mendatangkan ketekunan. Ketekunan mendatangkan buah yang matang. Yang ketiga, kita tahu bahwa dengan beriman dan memegang janji Tuhan, kita akan menjadi orang yang sabar. Kita akan menjadi orang yang berkarakter. Kita akan menjadi orang yang dewasa. Mari kita lihat ayatnya ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Pada umumnya respon orang ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami penderitaan, marah, kecewa. Tapi Tuhan katakan, dengan engkau percaya padanya, memegang janjinya, engkau bisa jadi orang sabar. Haleluya. Karena kau tahu Tuhan ada maksudmu di sini. Aku yakin Tuhan. Aku percaya Tuhan. Semua orang lagi ngalami ini, ada maksud Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan melihat pandemik COVID-19 ini
peluang yang begitu besar bahwa tuaian sangat-sangat kuning sekarang. Amin. Tuaian besar menanti di luar sana. Karena orang bertanya, apa arti hidup sesungguhnya? Yang punya uang bingung, yang punya bisnis bingung. Semua orang bingung mencari jawaban. Tuhanlah jawaban buat semua orang. Amin jemaat. Haleluya. Kalau engkau dan saya beriman pada Tuhan, memegang janji firman-Nya, engkau menjadi orang yang sabar. Engkau menjadi orang yang bisa tenang. Gak kerasa krusuk. Karena engkau tahu bahwa Tuhan setia memegang janjinya. Yang keempat, beriman pada Tuhan, memegang janjinya. Itu akan diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran bagi hidup saudara. Ikut Tuhan ini menarik. Apa yang saudara percayai, terjadilah padamu. Bahkan apa yang kau khawatirkan, kata Alkitab, itu pun terjadi padamu. Saudaraku, apa yang kau percaya diperhitungkan Tuhan menjadi suatu kebenaran. Mari kita lihat ayatnya. Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah apa katanya? Memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ketika saudara mengalami sakit penyakit, katakan, aku percaya Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan. Ketika saudara mempercayai itu, Tuhan memperhitungkannya menjadi suatu kebenaran. Firman-Mu berkata, walaupun beribu rebah di sisi kiriku, di sisi kananku, tapi malaikat-Mu tetap menjaga aku. Saudara percaya itu? Maka Tuhan memperhitungkan itu menjadi apa? Kebenaran. Jadilah itu padamu. Amin jemaat. Asal kau percaya saja dan tidak bimbang hatimu, engkau bisa berkata kepada gunung itu, pindah dan tercampaklah ke laut. Maka hal itu akan terjadi. Apa yang kau minta dan doakan dengan yakin percaya, maka itu akan terjadi padamu. Saya berdoa semua kita meyakini setiap janji Tuhan. Amin. Karena ketika saudara meyakininya, Tuhan akan memperhitungkan itu menjadi suatu kebenaran. Tuhan, aku percaya, aku panjang umur, bisa melihat anakku wisuda, bisa menghantar anakku menikah, bisa kulihat anak cucuku dilahirkan. Saudara percaya itu, jadilah itu menjadi kebenaran. Tuhan, firman-Mu berkata, burung di udara aku pelihara, apalagi kamu. Bunga bakung di sawah aku hiasi, apalagi kamu. Bukankah engkau lebih berharga dari burung itu? Bukankah engkau lebih berharga dari bunga bakung itu? Aku percaya di tengah kesulitan ekonomi, resesi yang terjadi, Tuhan tetap memelihara hidupku. Kalau saudara percaya itu, maka Tuhan menghitungnya menjadi suatu kebenaran. Kebenaran maksudnya, terjadilah. Saudara alami itu. Makanya wajah anak Tuhan harus penuh sukacita. Amin. Amin. Wajah anak Tuhan gak boleh wajah pepaya.
Harus wajah semangkah yang bulat itu, penuh sukacita, penuh senyum. Karena apa? Karena saudara mempercayai janji-janji Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Yang terakhir, ketika saudara beriman pada Tuhan, percaya pada janjinya, maka mahkota kehidupan Tuhan siapkan bagi saudara. Kita lihat ayatnya, Yakobus 1 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama, dua-dua ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Percaya pada Tuhan, beriman terus pada Tuhan, pegang janjinya. Kehidupan ini pertandingan. Ketika saudara menang, mahkota kehidupan itu disiapkan buat saudara. Jangan ada yang menyangkal Tuhan di tengah kesulitan ini. Jangan ada yang meninggalkan Tuhan. Makanya firman hari ini saudara dengar, beriman pada Tuhan, pegang janjinya, membuat saudara bisa lewati kesulitan yang sedang terjadi ini. Haleluya. 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25 firman-Nya. Mari kita baca sama-sama ya, dua-dua ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota kehidupan. Ketika saudara menang dalam pertandingan ini, ya, it's okay. Penderitaan dialami di seluruh dunia, it's okay. Ada lagu rohani itu, it is well to my soul. It's okay. Kalau itu membuat kita semakin dekat pada Tuhan, biarlah ini terjadi. Saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. 1 Petrus 1 kita baca ya, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca sama-sama ayat 6 dan 7, dua-dua ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, masih panjang perjalanan pertandingan ini. Amin. Jemaat, semangat dulu, tepuk tangan buat kita ya. Haleluya. Ya, harus semangat. Belum datang Tuhan Yesus. Ini semua cerita selesai ketika Tuhanmu datang, ketika Tuhanku datang. Jadi jangan pernah putus asa, terus beriman padanya, pegang janjinya sampai dia datang. Sehingga iman kita padanya itu terbukti lebih mulia daripada emas katanya. Apapun saudara yang membuat saudara semakin dekat pada Tuhan, it is well to my soul. Pegang janjinya, percaya pada Dia. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 18.
Kita baca sama-sama. 2 ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya mau kita baca sekali lagi Roma 8 ayat 18 ya. Baca dengan kuat. 2 ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keadaan semakin sulit. Pandemi COVID-19 semakin merajalela di tengah masyarakat. Gubernur Jakarta sudah putuskan Senin besok PSBB dimulailah. Orang yang terinfeksi semakin banyak. Hari ini dengar firman Tuhan bahwa apa yang kita alami saat ini, penderitaan, kesulitan yang kita alami saat ini, mirip dengan jemaat yang mengalami penderitaan di saat Yakobus menulis suratnya. Setiap orang harus menguatkan hatinya. Amin jemaat. Hanya engkau yang bisa menguatkan hatimu. Yakobus 5 ayat 8 tadi, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Firman khotbah hari ini mengingatkan engkau, hanya dengan beriman kepada Tuhan, hanya dengan memegang janji firman-Nya, hanya cara itu yang membuat engkau dan saya kuat. Karena kita tahu kalau kita pegang firman Tuhan, kalau kita terus beriman padanya, kita akan mengalami kemenangan. Karena itu yang sudah dialami nabi-nabi sebelumnya. Karena iman maka Abraham, karena iman maka Musa, karena iman maka Yusuf. Berimanlah pada Tuhan maka engkau mengalami kemenangan. Yang kedua, beriman pada Tuhan dan memegang janjinya membuat engkau semakin berbahagia dan beruntung. Penderitaan yang kau alami, kesulitan yang kita alami ini, engkau melihatnya berbeda. Ini mendatangkan keuntungan buat saya. Dan yang ketiga, beriman pada Tuhan, memegang janjinya, akan membuat engkau bersabar di situasi kesulitan ini. Engkau tidak marah, engkau tidak kecewa, tapi engkau terus kuat dan terus bersabar. Dan yang keempat, beriman pada Tuhan, memegang janjinya. Semua itu akan dihitung Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup saudara. Saudara percaya dengan janjinya. Dia janjikan kesembuhan oleh bilur-bilur kuah, engkau sudah disembuhkan. Percaya itu dan jadilah sesuai dengan kau percaya. Burung di udara kau pelihara, apalagi aku, terjadilah itu. Maka Abraham percaya kepada Allah. Maka hal itu diperhitungkan menjadi suatu kebenaran. Dan percayalah bahwa Tuhan juga akan memulihkan keadaan saudara. Seperti yang dialami Ayub, Tuhan pulihkan keadaannya. Happy ending. Apa yang pernah hilang, Tuhan kembalikan. Anak yang hilang, kekayaan yang hilang, Tuhan kembalikan. Dan yang terakhir, iman percaya pada Tuhan, memegang janjinya, membuat saudara menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Saya berdoa biar melalui kebenaran firman hari ini, jemaat di sisi semakin dikuatkan, semakin wajahnya senyum. Lihat dulu kanan kiri, senyumkah wajah kawan sebelah? Kalau belum senyum, berarti perlu dengar khotbah ini sekali lagi ya. Dan saya yakin
Semua saudara pasti sudah tersenyum, karena saudara orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang yang memegang janjinya. Mari kita bangkit berdiri.